Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari 1 Korintus pasal ke-7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan akan setiap rahmat, berkat, kekuatan, cinta, dan pemeliharaan-Mu yang kekal. Sehingga terus kami bertahan, kami bersemangat, dan kami merayakan hidup dengan sukacita oleh karena Engkau hadir senantiasa. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Tuhan, menjadi berkat, menjadi kekuatan, dan menjadi pengharapan iman kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, membuka tubuh jiwa roh kami melalui kuasa-Mu. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami, Tuhan, kuduskan dan layakan kami melalui anugerah-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ke-9, demikian sabda Tuhan. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahwa percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Berbahagia kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagia kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema nafas pagi hari ini adalah kelonggaran bukan perintah. Dalam soal kehidupan rumah tangga, mungkin kita pernah mendengar ungkapan surga nunut, neraka katut. Itu disematkan kepada para istri atau kaum perempuan, bahwa semua bergantung pada pasangannya, yaitu sang suami. Atau kemudian ada ungkapan bahwa wanita urusannya adalah dapur, kasur, dan sumur. Bahwa seluruh pekerjaan rumah tangga, mulai dari bersih-bersih, mencuci, melayani suami, membikinkan minuman, teh atau kopi, masak, dan semuanya, itu adalah tanggung jawab kaum perempuan. Patut dikritisi. Karena memang selayaknya tidak demikian posisi seorang perempuan atau seorang istri. Bahwa pengkaplingan wilayah-wilayah domestik keluarga tidak hanya kemudian menjadi tanggung jawab kaum perempuan. R.A. Kartini memperjuangkan itu, supaya ada kesetaraan, kesederajatan antara kaum perempuan dan laki-laki. Tetapi pada posisi yang lain kita juga tahu ada istilah isti, ikatan suami-suami takut istri. Ada kecenderungan pula bahwa dominasi itu tidak dilakukan oleh kaum laki-laki atau suami saja, tetapi oleh kaum perempuan juga. Misalkan pada persoalan pengambilan keputusan, dominasi berbicara, dan mengatur rumah tangga, itu bisa terjadi. Apa yang terjadi dalam konteks ini kan kemudian menunjukkan atau menjawab pula bahwa posisi perempuan punya peranan, dan itu penting atas kehidupan.
tidak kemudian di bawah subordinasi seorang laki-laki atau sang suami. Tetapi pula patut dikritisi. Dominasi tersebut harus kemudian mengarah pada hal-hal yang baik. Bukan kemudian suami juga ditempatkan di bawah subordinasi seorang perempuan atau seorang istri. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga dan keempat dari 1 Korintus pasal ke-7. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Teks ini tidak menuntut, hai perempuan, hai wanita, hai istri, engkau harus, dan berikut-berikutnya. Kewajiban hanya semua pada seorang istri. Atau juga, hai suami, tidak. Maka ayat yang ketiga, dari suami ke istri, baru istri ke suami. Tetapi ayat keempat, mulai dari istri, kemudian ke suami. Ini sebuah teks yang sangat menarik menurut saya. Inilah hikmat, firman kebenaran, yang mengungkapkan bahwa seorang laki-laki, seorang perempuan, jika kemudian hidup menyatu, maka hadirlah satu sama lain sebagai penolong. Persis di Kejadian 2, ayat 18. Tidak baik engkau seorang diri, maka aku akan memberikan penolong yang sebadan. Nah, penolong yang sebadan berarti hadir sebagai penolong, hadir sebagai berkat, yang sebadan berarti sama dalam soal kewajiban, pada soal tugas, pada soal tanggung jawab. Tidak boleh kemudian saling menuntut, justru saling melengkapi, saling menopang, saling menghormati, dan saling kemudian meneguhkan kehidupan rumah tangga. Ayat yang ketiga sangat jelas. Masing-masing pihak harus mempersembahkan hidupnya, mengorbankan dirinya. Tidak kemudian menuntut pihak lain untuk senantiasa melayani dirinya. Yang harus ditunjukkan adalah apa yang bisa kukerjakan, apa yang sewajibnya kita lakukan sebagai seorang suami, dan apa yang seharusnya diungkapkan, dinyatakan oleh seorang istri. Pada posisi inilah tentu saja akan menghidupi, akan menyelaraskan, dan membuat kehidupan rumah tangga menjadi harmonis. Bukan kemudian sang suami marah-marah terus, minta ini dan itu kepada istri, karena merasa kuat dan hebat. Atau istri memarahi suami terus-menerus, karena ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang tidak tercukupi, sementara dirinya tidak berhemat atau boros. Itu kan harus kemudian dibicarakan dalam sebuah tanggung jawab bersama. Bahwa kehidupan rumah tangga bukan saja menjadi tanggung jawab seorang suami atau seorang istri, tetapi duanya yang telah menjadi satu. Demikian juga di ayat keempat, menarik untuk kita perhatikan. Seorang istri tidak berkuasa lagi atas tubuhnya, demikian juga seorang suami. Kita mengingat ada ungkapan, garwo, sigaring nyowo, bahwa apa yang telah dipersatukan dari dua menjadi satu itu tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diceraikan. Maka masing-masing pihak harus kemudian menyadari bahwa ia sekarang bukan dirinya sendiri yang hidup, tetapi juga menghidupi dan telah menyatu. Sigaring nyowo itu yang semakin memperjelas bahwasanya dalam suka, duka, susah, senang, kaya, miskin, itulah kehidupan yang harus kemudian diperjuangkan bersama. Bukankah itu mewujud pertama kali dalam janji perkawinan? Maka itulah yang harus kemudian diekspresikan dalam cinta kasih, dalam doa bersama, dalam pergulatan bersama. Lebih dari persoalan formula kata-kata. Yang terpenting adalah percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan menyerahkan kehidupan itu kepada Tuhan. Yang kedua, berjanji kemudian kepada pasangannya, jemaat, termasuk pendeta dan majelis, menjadi saksi. Intinya ada di situ. Soal kata-katanya seperti apa, monggo saja. Karena toh yang menghidupi adalah mereka yang berjanji dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan itu bukan hanya omongnya saja. Itu yang bagi saya jauh lebih berharga.
Dalam konteks tadi si garing nyowo, belahan jiwa. Bukan berarti pula, oh berarti aku separuh, si separuh buat yang luar. Oh tidak. Justru tidak berkuasa atas hidupnya lagi. Menunjukkan bahwa tidak boleh ada perselingkuhan. Yang satu yang sudah diteguhkan dalam berkat Tuhan, tidak boleh menjadi bagian yang lain yang tidak diberkati. Firman Tuhan ini juga mengingatkan bahwa tidak ada pernikahan yang sifatnya poligami di dalam kehidupan orang percaya. Karena satu yang disebutkan bukan istri-istri, bukan suami-suami. Untuk itulah kita tidak boleh main dalam kehidupan rumah tangga. Sekali ucap janji, maka itu harus ditunjukkan. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini yang didasarkan dari 1 Korintus pasal ke-7 ayat 1 sampai dengan ke-9. Yang pertama, kita perhatikan ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Firman Tuhan ini menerangkan bahwa setiap janji yang telah kemudian diucapkan pada tujuan yang baik demi kebahagiaan, dan masing-masing pihak tidak berkuasa lagi, tetapi kemudian menyatu untuk hadir sebagai penolong. Dan kemudian tidak ada tuntutan satu terhadap yang lain, semua mengerjakan pada kewajiban tugas, apapun itu untuk kemudian saling melengkapi, saling membangun, saling menghidupkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Itu kan tujuan dari perkawinan. Tetapi pada realitasnya teks ini juga membuka tanda kutip kelonggaran bahwa memang kehidupan yang diharapkan bisa jadi cedera. Entah karena konflik, entah karena komunikasi tidak baik, entah karena isu-isu dan lain sebagainya, sehingga antar pasangan hidup kemudian mungkin neng-nengan, diam-diaman, atau malah kehidupannya semakin terasa panas, tidak sejahtera, tidak damai, dan sebagainya. Dalam ungkapan yang biasa, itu ada yang disebut dengan pisah ranjang. Tetapi mungkin ungkapan ini tidak sedang menunjukkan ayat ini, tetapi sebagai sebuah bentuk analogi saja. Ayat kelima, kita punya waktu untuk sementara kemudian mengambil jarak atau waktu. Tapi bukan berarti kemudian meninggalkan semuanya. Tetap ada tanggung jawab menghidupi janji. Tetap ada tanggung jawab untuk merayakan berkat dalam perkawinan yang Tuhan sudah hadirkan atas kehidupan rumah tangga kita. Maka jangan biarkan lama-lama. Waktu untuk kemudian mengambil jarak adalah untuk mengambil refleksi. Tapi bukan untuk waktu untuk mencari kesalahan masing-masing, tapi bangun kesadaran diri. Oh iya ya, bisa jadi aku yang bersalah. Maka aku harus meminta maaf. Dan kemudian kalau kita merasa bersalah, tapi karena kita ego dan gengsi, kita langsung kemudian selalu menuduh suami atau istri kita yang bersalah. Saya yakin juga, entah suami atau istri, mungkin sampai sekarang itu tidak pernah meminta maaf. Tapi karena hidupnya terus kemudian menutupi kesalahannya, ya jadi kebenaran dalam dirinya. Kesalahan adalah kebenaran. Atau pada sisi yang lain, tadi, karena dia merasa sebagai pihak yang kuat, maka ia mendominasi dan tidak mau kemudian harga dirinya jatuh. Padahal kehidupan rumah tangga bukan untuk berlomba siapa yang menang, tetapi justru menghadirkan kerendahan hati. Dan kemudian dalam waktu yang berjarak ini, kita diteguhkan untuk mengelola dengan baik kehidupan rumah tangga. Kita berpikir ulang, apa sih yang membuat persoalan ini terjadi? Dan dengan refleksi melalui pengambilan jarak ini, kiranya kita dimampu untuk menemukan dan memperbaiki kembali kehidupan rumah tangga kita. Dan menemukan kembali kegairahan kehidupan untuk kemudian saling mengasihi dengan pasangan hidup, dengan keluarga kita. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat yang kelima. Ayat kelima ini menunjukkan bahwa firman Tuhan tahu benar kehidupan rumah tangga mesti atau bisa terjadi ketegangan, konflik. Maka yang kelonggaran tadi diberikan kesempatan. Ini bukan perintah ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Ini kelonggaran. Kalau perintah berarti sebuah kewajiban. Tapi kelonggaran, pikirkan ulang. Ini sebuah cara atau metode. Jangan kemudian langsung, wah ini kan perintah Tuhan, mari kita mengambil jarak.
Ya kalau memang bisa kemudian diupayakan dengan baik tanpa harus mengambil jarak, kenapa tidak? Tetapi kembali diingatkan firman Tuhan, segera untuk kemudian berdamai. Kalau tidak, mari kita perhatikan di ayat yang kelima. Setelah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Tujuan pengambilan jarak adalah agar kembali hidup bersama-sama, supaya iblis tidak masuk. Karena iblis juga pintar. Jika ada persoalan, dia akan menyusupi. Itu loh, semakin kita berjarak, biasanya kita tidak akan semakin mengenali pasangan hidup kita. Karena yang dipikirkan adalah asumsi, prasangka. Belum lagi, hati-hati ya, jika tidak bertarak artinya apa? Bahwa kita tidak bisa kemudian menjaga diri. Untuk kemudian berpuasa, untuk kemudian melakukan ibadah secara pribadi dengan Tuhan dalam disiplin rohani, menjaga kesucian dan kekudusan. Nah, potensi itu bisa terjadi. Misalkan, perselingkuhan itu terjadi karena apa? Nah, ketika mengambil jarak, ia kemudian curhat, dan curhatnya kepada lawan jenis. Maka pura-pura ia hadir sebagai penolong. Hati-hati ya. Iblis juga memanfaatkan situasi. Semakin lebar, semakin jauh, iblis semakin berkuasa. Kehidupan rumah tangga kita tidak akan pernah selesai jika kita terus mengambil jarak. Tetapi, jika kita dimungkinkan tidak mengambil jarak, itu jauh lebih baik, supaya kita cepat menyelesaikan persoalan. Namun jika kelonggaran mengambil jarak itu ditempuh, maka cepat-cepatlah hidup bersama dan berdamai. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ini bisa kemudian ditafsirkan atau bisa dipahami, bahwa setiap orang itu punya karunia yang khas, yang berbeda dengan yang lain. Seorang suami akan berbeda dengan seorang istri, karena peran dan fungsinya berbeda. Tetapi yang satu itu sesungguhnya menjadi sempurna ketika semua menghidupi janji, merayakan kehidupan, susah senang ditanggung bersama, suka maupun duka berpelukan, dalam semangat cinta yang dalam, miskin maupun kaya tetap kemudian mensyukuri hidup. Maka yang dari Tuhan berkat itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa ada perceraian? Itu bukan karena Tuhan, tapi karena pikiran manusia, perasaan manusia sajalah yang kemudian iblis bekerja. Entah karena faktor kekerasan, entah faktor karena ekonomi, faktor perselisihan, dan faktor-faktor lainnya. Maka kembali, kita yang diciptakan yang khas dan istimewa, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Setiap kehidupan kita akan ditopang oleh pasangan kita. Yakinlah itu. Hidup kita akan semakin sempurna dan bahagia jika kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Kesempurnaan kita adalah ketika kita menerima kekurangan yang lain. Dan kesempurnaan kita adalah juga kita menerima dan sadar akan kekurangan diri. Dan kesempurnaan adalah ketika kita memberikan diri kita, hidup kita, untuk kehidupan dengan pasangan kita dan bersama dengan anak-anak kita. Semua hadir karena semua diutus untuk menyatakan berkat, untuk kemudian melengkapi dan saling menopang serta menolong. Yang ketiga, teks ini juga berbicara bagi mereka yang tidak menikah. Jika memang bertahan untuk tidak menikah, silakan saja. Ini kelonggaran. Tetapi, jika kemudian tidak bisa menahan hawa nafsu, godaan atau apapun, lebih baik menikah. Paulus mengatakan ini bukan sebuah perintah. Jika engkau mau bahwa engkau mau hidup bertarak, menjaga hidup kudus dan suci, seperti aku, ya silakan saja. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah. Silakan menikah. Pilihan menikah atau tidak, bukanlah sebuah perintah, tetapi kelonggaran. Tapi kelonggaran ini berarti bukan kelonggaran yang kemudian digunakan dengan seenaknya, tetapi tetap bertanggung jawab. Tetap kekudusan itu dijaga. Karena Tuhan berkenan kepada mereka yang menjaga kemurnian dan kekudusan. Pesan penutup dalam renungan nafas pagi hari ini dengan tema kelonggaran bukan perintah. Tentu tadi ada bagian sebagai perintah, yaitu ketika suami istri harus bersama-sama menghidupi kehidupan rumah tangga. Bukan dirinya saja yang berkuasa menguasai dirinya, tapi ada bagian di mana engkau juga harus bertanggung jawab atas hidupmu dan hidup pasanganmu dan keluargamu.
Pada sisi yang lain orang bisa saja tidak menikah, tetapi kelonggarannya adalah engkau harus menguasai diri supaya engkau tidak berdosa. Ada kelonggaran, ada perintah. Yang longgar berat bukan sebagai sebuah kebebasan yang maunya, tetapi kebebasan yang benar-benar memahami diri dan menyelaraskan itu pada kehendak kasih Tuhan. Dan yang disebut dengan perintah, maka itu harus diwujudkan atas kehidupan. Demikian juga khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Jika ada persoalan apapun, ketika ada ketegangan, konflik, amarah yang memuncak, kiranya masing-masing pihak bisa mengendalikan diri. Menjaga jarak bukan berarti memutus komunikasi, tidak. Tetapi masing-masing kemudian merenung dirinya, menghayati panggilan kehidupan rumah tangga. Kalau berkat Tuhan telah turun atas kita, atas suami, istri, dan anak kita, maka berkat itu tidak akan pernah lari. Nah, berkatnya adalah janjinya. Karena berkatnya adalah firman-Nya. Karena berkatnya adalah kuasa-Nya yang menyertai kita kini dan selamanya. Maka apapun persoalan kehidupan rumah tangga kita, yakinlah, ada solusinya, ada jawabannya. Ada karya Tuhan yang memberikan jawaban atas segala pergulatan dan pergumulan kita. Cepat-cepatlah mintalah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang baik akan menjawab dari setiap apapun yang kita mohonkan kepadanya. Di bulan keluarga ini, mari kita wujudkan kehidupan rumah tangga yang terus mengasihi, mencintai, mengampuni, menopang, menguatkan. Sehingga tujuan hidup kita untuk menemukan kehidupan yang bahagia benar-benar kita rasakan dalam segala situasi yang ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kehidupan dan berkat yang telah kami terima. Khususnya dalam firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama, kami dihangatkan, kami dipanggil pulang untuk kemudian merayakan kehidupan syukur dalam rumah tangga kami. Bila kami masing-masing menyadari akan setiap tugas, fungsi, dan peran dan tanggung jawab kami, supaya kami tidak menuntut pasangan hidup kami atau keluarga kami, tapi biarlah panggilan kami menjadi berkat, memberikan persembahan hidup kami, supaya segala sesuatunya boleh menjadi sempurna. Justru di tengah kekurangan kami dan kelebihan kami, bila kami kemudian saling menerima, sehingga ketika kami saling melengkapi dan membangun, maka kami hadir menjadi berkat dan mengukuhkan kembali kehidupan rumah tangga kami. Tolonglah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dan menjadi bagian dalam keluarga besar kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami terus ingat akan berkat dan janji-Mu, yang menjadi sumber pengharapan, kekuatan, dan sumber jawaban atas setiap apapun kehidupan rumah tangga yang kami hadapi. Tolonglah kami Tuhan, sempurnalah kasih-Mu atas kami. Demikian juga tolonglah kami atas kehidupan kami masing-masing. Engkau yang mengetahui dalam kehidupan rumah tangga kami seringkali mungkin saja cekcok, marah-marah, dan kami seringkali juga kurang bisa menguasai diri, berlaku tidak baik, berlaku kasar, tidak menghormati, menghargai pasangan hidup kami. Kami yang seringkali mendominasi, bahkan mungkin kami sudah mulai pudar rasa sayang dan kasih kami terhadap pasangan hidup kami atau terhadap anak-anak kami. Untuk kami anak tidak menghormati lagi terhadap orang tua kami. Pulihkanlah dan sembuhkanlah kami Tuhan. Kami ingin kembali hidup rumah tangga kami menjadi baik. Kami ingin kembali diikatkan dalam nafas kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan. Untuk itu satukanlah kami Tuhan dan teguhkanlah kami. Kami sebagai anak, biarlah kami terus menyatu dan menghormati orang tua kami. Demikian juga kami menyatu dengan saudara-saudara kami, saudara kandung kami atau saudara kami yang lain. Demikian juga kami sebagai suami atau istri, tolonglah kami. Biar kami terus Tuhan mengucap syukur bahwa kehadiran pasangan hidup kami adalah berkat yang luar biasa yang Kau nyatakan kepada kami. Atau kami yang tidak memilih menikah, tolonglah kami, bahwa kesempurnaan hidup dan kebahagiaan itu juga Kau taruhkan kepada kami. Bahwa ada tugas dan tanggung jawab kami pula Tuhan untuk merayakan hidup dalam kasih, untuk membangun semangat persaudaraan dan mewartakan kabar baik itu. Kami yakin Tuhan kasih dan kemurahan-Mu terjadi atas kami, sehingga apapun pergulatan-pergumulan kami Engkau menolong dan hadir dengan kuasa-Mu itu. Berkati pula Tuhan kehidupan bergereja. Kami yakin percaya Tuhan kasih kemurahan-Mu juga menyempurnakan, sehingga kami terus bersama-sama mewujudkan cita dan kasih itu Tuhan, sehingga damai sejahtera itu benar-benar kami terima dan kami rasakan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yakin Kau menolong, memberkati,
sehingga Kau nyatakan kemakmuran dan kesejahteraan, dan rahmat-Mu terus memberikan kemerdekaan atas bangsa dan negara kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.